50, 40, 30, 20, 10. Kita sudah dekat rumah. Nah, nanti kita lihat ya, hari ini ada celebration. Kalau terima kasih semuanya bahwa saya baru saja mencapai sekitar 4,5 juta viewers dan melebihi 100.000 subscriber. Nah, jadi terima kasih untuk Anda semua, karena dukungan Anda sangat berharga bagi saya untuk melanjutkan channel ini. Oke guys, jadi syukur alhamdulillah hari ini saya baru pulang dari Surabaya dengan Captain Raffi Nur. Jadi dukung terus saya supaya menjadi vlog the best pilot for YouTube ya. Oke, dan jangan di skip, tonton juga iklannya. Thank you. Oke. Yuk. Saya masih sendiri di mansion, jadi belum ada Susan dan anak-anak, masih di Bali. Terpaksa saya living like a bachelor deh sekarang. Jadi pulang, subscriber naik lagi, naik terus. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kalian semua. Juga penonton terus bertambah, viewersnya udah 5 juta lebih sekarang untuk yang Pontianak, dan yang baru juga Surabaya udah mencapai 300.000. Oke, tapi jangan senang dulu, masih harus terus berjuang supaya menjadi the best YouTube channel di around the world maybe. Okay. Guys, sebelum saya tukar seragam, saya mau buat konten lagi hari ini tentang Q&A lagi, karena masih banyak pertanyaan yang harus saya jawab dari netizen, dari teman-teman semua. Nah, pertanyaan ini harus saya jawab secepatnya karena memang ini saatnya sih ya. Jadi akan saya jawab sekarang. Kalian ngopi-ngopi dulu ya. Kita masuk ya ke pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ya, makan di kokpit apa boleh makanan yang sama? Oke, ada peraturan memang dari semua airline dan rata-rata sih memang nggak boleh sama makanan. Karena apa? Karena takut kalau makanannya sama, kan buatannya sama, jadi kalau satu keracunan, yang satunya lagi akan keracunan gitu. Jadi diusahakan makanannya berbeda antara pilot dan co-pilotnya, captain dan first officernya. Itu gunanya supaya nggak keracunan dua-duanya, tidak sama makannya. Dan nggak boleh makan bersamaan, iya, karena kan satu harus in control ya, dan satu boleh makan tapi nanti menunya nggak boleh sama. Oke, pertanyaan nomor 2,
HP berpengaruh nggak di pesawat dan nyalain kamera di cabin? Oke, begini, HP itu sebenarnya boleh nyala, tapi yang ditakutkan adalah saat ini karena penumpang pesawat itu sampai 200 lebih. Nah, dari 200 orang itu, apalagi pesawat besar ya, bisa 400, 500, 600. Nah, dari 200 ke atas ya, 200 ke atas semuanya nyalain handphone, ditakutkan bahwa satu telepon itu, signal itu akan mengganggu sistem navigasi ya. Tapi kalau cuman sedikit nggak masalah. Cuman kan siapa tahu ya kan, sedikit pun akan bermasalah gitu. Jadi dibuat peraturan untuk tidak usah memakai handphone di dalam pesawat gitu. Sebenarnya sih nggak ada ngaruhnya. Kalau kamera jelas boleh. Kalau kamera dimanapun nggak ada ngaruhnya. Ini yang ditakutkan adalah signal handphone. Masker untuk pilot. Oke, di dalam kokpit kita kan sudah di antigen, udah di ini, dan semua kokpit selalu di steril ya. Nah, jadi di dalam kokpit kita nggak usah pakai masker, nggak apa-apa, dan itu berguna. Mungkin kalau mau dibuat lebih striknya bahwa salah satu harus pakai masker, tapi bukan yang terbang. Kalau yang terbang nggak boleh pakai masker, karena apa? Karena otak kita harus selalu jalan. Kalau dengan masker dan udara yang tipis di atas, pilot juga bisa hipoksia atau kurang oksigen sampai dia nggak bisa mikir, akhirnya malah membahayakan penerbangan. Jadi lebih baik nggak usah pakai masker malah, karena kita udah di antigen ya. Oke, dalam nomor 4, dalam sehari maksimum berapa kali landing? Oke, itu tergantung oleh perusahaannya ya. Kalau perusahaan besar biasanya kalau terbangnya jauh ya satu landing udah cukup, karena jamnya udah nyampe 8 jam 9 jam. Maksimum itu sehari adalah 9 jam untuk two-man operation. Nah, jadi kalau udah nyampe ke kalau kita terbangnya pendek-pendek bisa sampai 5 landing. Tapi kalau terbangnya panjang-panjang ya paling 3 landing. Kalau terbangnya panjang sekali kayak pesawat besar 747 gitu dulu, selanding pun kadang-kadang kalau 10 jam ini nggak cukup kan. Jadi kita ada augmented crew, tambahan kru biar lebih aman. Nah, jadi itu tergantung perusahaannya, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setahu saya sih yang maksimum tuh 5. Tapi saya pernah dengar ada yang 6, 7 karena mungkin mereka pendek-pendek jamnya, setengah jam terbang. Oke, kelima, jika mesin pesawat mati, apakah masih bisa dikendalikan? Oke, yang kita tahu seperti yang kejadian di SG-182 ya. Nah, kalau mesin mati, namanya pesawat itu masih bisa dikendalikan. Pesawat itu bisa gliding atau melayang bisa, karena dia ada wingnya. Yang nggak bisa melayang itu adalah helikopter. Jadi kalau helikopter itu rotary wingnya mati, nah itu pesawat akan langsung jatuh. Beda sama pesawat. Pesawat itu akan bisa melayang sampai dia akhirnya mendapat tempat yang baik untuk landing. Atau seperti kejadian BA yang saya bilang, BA9 di Galunggung, dia berhenti mesinnya, terusnya di relight, di start di atas. Nah, karena mesinnya tough 747, akhirnya nyala 2. Nah, dengan 2 itu dia masih bisa balik lagi dari sekitaran Samudra Hindia, dia balik sampai ke Halim. Akhirnya yang paling suitable untuk mereka adalah Halim, jadi mereka bisa landing di Halim. Nah, jadi bisa pesawat itu bisa gliding, bisa melayang-layang sampai akhirnya mencari tempat yang suitable untuk di landing. Oke, saya nomor 6. Ini banyak sih yang bertanya siapa, karena saking banyaknya saya berulang-ulang gitu ya, jadi namanya nggak saya sebutkan. Tapi pertanyaan nomor 6, 737 MAX 8 sudah boleh terbang, apakah aman? Nah, apakah masalah MCAS sudah diatasi? Oke, pesawat itu sebenarnya aman aja.
Cuman memang MCAS-nya atau programnya ada masalah tadinya, tapi sekarang sudah diperbaiki dan sudah bisa untuk terjun lagi ke dunia penerbangan. Jadi nggak usah takut, pilotnya juga udah di train more, di training lagi, dilatih lagi lebih mendalam untuk masalah Boeing 737 Max ini. Jadi nggak usah takut. Oke, autopilot aktif di ketinggian berapa? Oke, semua perusahaan beda-beda ya. Ada perusahaan yang kalau Lion Air di atas 400 ya, jadi 400 feet, kira-kira 400 feet baru kita bisa menyalakan autopilot. Itu adalah menyalakan autopilot paling dini ya, sebelum kita belok. Atau ada perusahaan juga yang 1000 feet misalnya, 500 feet, tapi 747 dulu take off, tok langsung nyalain juga bisa. Jadi tergantung itu. Sebenarnya sih bisa dari awal juga bisa. Oke, banyak yang bertanya, Cap, apa sih yang muter-muter di dengkul kapten itu? Ada kayak apa, bukan lingkaran ya, kayak roda. Nah itu di 737 memang aneh. Jadi trimnya itu di luar. Nah trim pesawat itu harusnya kalau pesawat lain udah di dalam kok ada call-nya gitu ya, ada nutupnya. Nah muternya jadi nggak kedengeran. Kalau yang 737 beda, dia ada putarannya yang kayak rodanya itu kelihatan dan itu muter, prok, berisik lagi memang. Nggak berisik sih, cuman beneran cek gitu. Nah itu dia. Trim pesawat itu gunanya juga untuk mengimbangi pesawat. Jadi ini contohnya gini, pesawat lagi sedang cruising. Nah bila ada orang yang jalan gitu atau pramugari jalan keluar ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, pesawatnya akan turun. Ntar kadang lagi akan naik gini. Nah, trim pesawat itu gunanya adalah untuk mengimbangi. Jadi kalau ada yang jalan dia akan mengimbangi ini. Kalau ada yang jalan ke belakang dia akan mengimbangi ke depan. Jadi pesawat itu akan maintain straight in level terus gitu, nggak turun ke bawah, ke atas gitu. Ya itu gunanya trim pesawat. Makanya di jalan-jalan terus itu. Dalam keadaan desain juga begitu, dia jaga terus supaya pesawatnya bisa lurus terus. Itu gunanya trim pesawat. Oke, nomor 9, tombol yang penting di kokpit. Oke, banyak tombol di kokpit, tapi nggak semuanya dipegang sama saya. Jadi yang 737 memang terlalu banyak tombolnya ya. Sebenarnya sih pesawat baru harusnya semuanya udah lebih dikit lah, nggak usah terlalu banyak pencetan atau switch. Kalau 737 masih banyak switch yang harus dipegang sama co-pilot sih yang tugasnya. Tapi memang nggak semuanya penting ya. Jadi yang paling penting adalah steering, juga power ya itu. Jadi yang lainnya adalah pembantu, cuman hydraulic di atas, pressurization, terusnya ada electrical ya. Memang semuanya rumit, tapi kita nice to know aja ya, harus tahu sedikit-sedikit tentang itu semua. Ada bukunya. Jadi nggak usah terlalu pintar. Yang lebih pintar engineer daripada pilot sebenarnya. Oke, 10. Kalau ada tawaran di airline luar negeri, lebih pilih 747 atau Airbus 380. Pilihan yang sulit. Tapi 747 saya udah punya kan. Akan lebih luar biasa kalau saya dapat 380. Jadi ya saya akan milih Airbus 380 sih. Pengalaman baru soalnya kan. Kalau Boeing 747 saya udah hatam lah istilahnya. Nah ini kalau Airbus 380 adalah pengalaman baru. Jadi saya challenging, bersemangat sih kalau ada yang nawarin. Ya jelas Airbus 380 bagi saya ya. Oke, 11. Sebelum terbang, apa yang perlu dilakukan seorang pilot untuk memastikan layak terbangnya dengan aman? Sebenarnya pesawat itu udah disiapkan oleh engineer ya, dan udah ditandatangan desain bahwa pesawat itu dirilis sama mereka. Jadi pilot tuh cuma ngecek
sebagian besarnya aja, tapi bukan mendetail. Yang mendetail itu mereka nanti, dan mereka yang merilis pesawat. Kita hanya melihat dan menandatangani balik bahwa kita setuju gitu ya. Nah, sebelum terbang apa perlu dilakukan? 12. Bagaimana dengan metal fatigue di part terutama yang berhubungan dengan flaps dan elevator? Metal fatigue bisa dihindari dengan pengolian yang benar dan servis yang berkala. Jadi nggak usah takut, itu udah ada umurnya dan mereka tahu itu. Kalau memang udah itu diganti lagi, bisa. 13. Akankah Captain bawa 330 Neo? Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Tapi saya itu Boeing man sebenarnya ya, jadi lebih cenderung ke segala produk Boeing yang akan saya bawa. Cuman kalau ada tawaran Neo, kenapa enggak gitu ya? Nggak ada salahnya. Ngikut Captain Herman Marcus gitu. Oke, 14. Setiap take off landing kan ada getaran. Apa itu berpengaruh terhadap kesehatan pilot? Tentu tidak. Nggak ada hubungannya. Itu cuman kayak jalanan jelek ya bergetar, tapi nggak ada hubungan sama kesehatan. Jadi baik fine aja. Malah pembalap itu lebih getarannya lebih gila kan dari kita. Jika stall di bawah 10.000 feet di posisi climb, apakah itu berbahaya? Jelas berbahaya. Kalau stall itu semua pesawat berbahaya karena pesawat itu udah nggak ada liftnya lagi. Jadi pesawat itu jatuh ke bawah begini. Nah, bisa di recover, tapi harus ada power supaya dia bisa pesawatnya ada lift lagi gitu ya, ada dorong ke depan lagi. Tapi kalau nggak ada, dia harus tuncepin, tapi dengan 10.000 feet kayaknya kurang. Tuncepin gini supaya nggak stall. Jadi berbahaya banget kalau di keadaan dalam mesin mati seperti yang ini yang terjadi di SG-1A2 ya, kayak seperti itu berbahaya memang. Oh, ada pertanyaan lagi nih. 16. Captain Root mualaf ya? Oh enggak, saya bukan mualaf, saya memang Muslim, tapi bapak saya yang mualaf. Oke. Sebelum di Lion, Captain di maskapai mana? Oke, saya di luar negeri, di Afrika, di Cabo Air namanya. Nah, saya chief pilot di Cabo Air. Saya lama di Cabo Air, jadi memang kerja di sana lama. Tapi juga pindah-pindah base-nya. Jadi ada base Iran, Afghanistan, kita Jeddah, di Sierra Leone, pokoknya pindah-pindah. Jadi enak juga bisa ngerasain negara-negara lain. Kenapa pesawat komersial tidak disediakan payung pengaman? Oh jelas tidak. Payung pengaman itu juga terus terang nggak berguna gitu ya, karena pintunya pesawatnya kan kecil. Jadi kalau semuanya dipakai parachute, jelas akan numpuk brok, akhirnya malah berbahaya. Masih jauh untuk penelitian bahwa sudah terjadi penelitian bahwa payung untuk penumpang itu malah akan membuat mati penumpang itu sendiri. Jadi enggak. Dan mereka harus ditrain untuk menggunakan itu kan. Jadi ini kan nggak bisa kalau orang tahu-tahu kucuk-kucuk langsung bisa terjun payung, itu nggak mungkin. Dulu dia bisa keluar dari pesawat selamat, payungnya terbuka, di bawahnya mati juga, akhirnya jatuh, bro, ya kan? Nggak bisa. 19. Apakah baru lulus sekolah pilot bisa langsung menjadi pilot airlines? Ya, bisa. Kayak saya dulu, saya lulus langsung jadi pilot airline, ya, karena kebutuhan. Jadi saya baru lulus SMA, masuk flying school, beasiswa di Australia, lulus 10 bulan aja saya udah lulus. Balik ke Indonesia, langsung ditarik Garuda, langsung kerja. Jadi masa remaja yang hilang karena langsung kerja itu. Bikin video perjalanan waktu baru menjadi pilot. Oke, nanti akan saya buat ya, akan saya reveal semuanya tentang waktu saya baru menjadi seorang pilot dulu. Saya ada film-film itu karena saya dulu suka bawa video kamera, jadi
lengkap lah, nanti akan di reveal. Tapi tunggu sampai subscribernya 1 juta dulu, 1 juta atau 2 juta dulu, baru saya pede untuk mengeluarkan film-film yang lama-lama saya. Maka dukung saya terus supaya bisa mencapai subscriber yang besar. Terima kasih. Terusnya nomor 21, apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang pilot? Banyak, tapi yang paling penting kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Dan yang paling penting sebenarnya sih bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggrisnya bagus, semuanya akan mudah, baca bukunya akan mudah ya. Karena kita akan banyak baca buku dengan manual yang tebal itu. Kalau misalnya kita bisa baca buku dalam bahasa Inggris lancar, nah masuknya kan juga lancar ya. Semua itu learn by doing. Jadi sehat, wah, jasmani dan rohani. Kalau ngitung kan semua orang bisa ngitung ya. Malah sekarang ngitung pakai komputer, jadi nggak perlu lagi gitu. Pesawat 747 apa ada penerusnya? Nggak ada. Engine 4 itu udah nggak ada lagi, udah nggak laku karena dianggapnya boros. Yang seperti saya bilang bahwa itu pesawat paling aman tapi boros, jadi airline lebih suka yang 2 engine. Itu. 23. Kenapa harus menunggu black box untuk mengetahui percakapan dalam cabin, dalam cockpit maksudnya ya? Oke, dalam cockpit of course. Jadi di situ di black box itu ada semua percakapan dan tetek bengeknya, sehingga ketahuan kaptennya ngomong apa terakhir, co-pilotnya ngomong apa terakhir, dan data recordernya semuanya ada. Jadi kita bisa tahu kejadian apa sih yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ngira-ngira dari luar itu, lihat dari flight radar, ngira-ngira itu bullshit. Jadi nggak mungkin ya. Jadi cuman mau ngetop gitu. Itu bukan penelitian, bukan investigasi. Nomor 24, pilot kalau sudah autopilot misalnya penerbangan berjam-jam ngapain aja? Pilot kalau sudah autopilot ya sebenarnya kerjaannya berkurang banyak, sampai akhirnya cuma bisa memantau aja, memantau dan memantau. Paling makan, minum, ngopi, baca, ya itulah kerjaannya. Tapi kalau terbang pendek-pendek nggak ada kesempatan itu. Kalau terbang jauh ya banyak yang bisa kita lakuin, ngobrol ya, gosip juga. Oh ya, seperti manusia biasa di kantor ya, itulah. Terus ada pertanyaan yang aneh, apakah pilot beragama Hindu yang mau jadi menantu saya? Banyak pilot beragama Hindu itu banyak, karena yang dari Bali itu mungkin co-pilot saya pernah terbang co-pilot dari Bali ada hampir 10 orang kali ya. Nah mereka ganteng-ganteng, available, jadi banyak pilot beragama Hindu, banyak. Agama apa aja Pak? Oke, bagaimana rasanya pertama kali bawa pesawat? Saya fine, saya nggak takut, malah confident gitu ya. Saya memang suka, jadi landing saya selalu bagus dulu, sampai saya dijuluki pelanding bukan penerbang. Karena saya suka terbang, landing gitu ya. Saya lulusan terbaik dulu. Nah jadi nggak ada masalah terbang gitu ya. Saya selalu lulus duluan juga. Terus batas usia menjadi pilot. Nah batas usia menjadi pilot itu adalah 65 tahun. Nah bisa di upgrade nanti, tapi ya kayaknya sih mau di upgrade nanti sampai 67 kali ya. Soalnya kalau 67 masih sehat, dia bisa untuk menerbangin pesawat. Oke. Nah, apakah ada beasiswa untuk sekolah pilot? Nomor 28. Beasiswa untuk pilot sekarang udah nggak ada. Dulu kita tahun 90-an itu beasiswa pilot ya banyak. Syukur alhamdulillah dulu. Jadinya kita save
Maninya banyak banget, orang tua saya senang. Ya itulah, saya nggak menyusahkan orang tua untuk kuliah. 29. Pilot boleh berkumis? Jelas boleh. Malah yang sekarang, kalau dulu pilot cuma boleh berkumis, tapi nggak boleh brewokan dulu, nggak boleh. Karena akan, kalau dia pakai masker ininya akan kemana-mana kan, jenggotnya akan kemana-mana, nutupin mukanya lah ini. Dulu tuh ada peraturan begitu, tapi sekarang kayaknya nggak ada. Jadi sekarang boleh asal rapih, gitu ya. Kumis juga boleh. Bran. 30. Bedanya co-pilot dan pilot sama, ilmunya sama, kebisaannya sama, cuman ya co-pilot itu biasanya bilangnya captain dan co-pilot itu first officer. Jadi cuman menang pengalaman aja captainnya. Kalau ilmunya sama. 31. Pesawat delay, apa yang dilakukan awak kabin? Apa ada tempat istirahat atau seperti tempat tidur seperti pintu rahasia di belakang kokpit? Untuk 747 ya ada kita punya bunker yang bisa untuk tempat tidur, ada toiletnya sendiri juga untuk kita. Nah tapi di pesawat kecil jelas nggak ada. Jadi kalau delay sama penumpang, kita nunggu capek dan kesal ya sama. Jadi tapi harus senyum terus kan. Jadi nggak ada excuse untuk tidur di mana, nggak. Kita sama penumpang. Jadi nggak ada yang mau delay. Kalau delay itu akan menyebalkan bagi siapapun. 32. Istilah taksi itu apa? Oke, taksi itu adalah istilah pesawat bila di darat itu bilangnya taksi. Ya, pesawat jalan di darat itu kita bilang taksi. Jadi taksi ke mana, taksi kemana, maksudnya jalan kemana nih, jalan kemana. 33. Autopilot rusak apa sulit pesawat dikendalikan? Enggak. Sulit jelas ya pesawat, jadi turun naik. Kita harus steady terus ya, manual, belok ini, capek. Tapi intinya autopilot itu gunanya adalah untuk meringankan beban seorang pilot untuk mengendali pesawat. Jadi kalau nggak ada autopilot, waduh, bayangin. Tapi saya pernah di Afrika terbang masih FO, kaptennya dengan autopilot rusak, dia bilang jalan aja, jalan. Akhirnya kita saya yang mengendalikan pesawat. Tapi ya karena 747 itu pesawatnya steady, maintain, jadi kita pegang tangan satu aja, turun naik, bisa saya kendalikan. Jadi itulah 32 pertanyaan yang sudah saya jawab. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab semuanya ke teman-teman semua. Apa aja yang kalau masih penasaran bisa request lagi untuk saya menjawab pertanyaan ya. Oke, hari sudah mulai gelap sekarang dan azan udah mulai berkumandang, pengajian di masjid-masjid udah mulai berkumandang, brand udah mulai minta makan. Jadi kita akhiri dulu sesi tanya jawab ini. Nanti kita lanjutkan ya. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya, mensupport saya, sehingga video saya mencapai value yang unbelievable bagi saya ya. 5 juta penonton itu dalam 2 hari 3 hari sangat luar biasa. Saya juga surprise, kaget, senang ya, bercampur aduk. Makanya sholat, jangan pernah ninggalin sholat ya. Bukannya saya mau sok-sokan beragama gitu, enggak. Tapi kalau sholat adalah, sekali lagi saya bilang bahwa sholat adalah my lifestyle gitu ya. Jadi pilot lifestyle saya, bagi saya adalah sholat. Jadi saya nggak perlu susah-susah untuk sholat, untuk bertemu, untuk ngadu sama Allah. Jadi dimanapun dan kapanpun akan gampang aja karena udah menjadi lifestyle ya. Saya harap juga semuanya ngerti bahwa bukan untuk ria, mamer atau apa, karena memang ya mungkin saya akan bilang bahwa saya nggak perlu peci putih atau apa gitu ya. Yang jelas dengan keadaan begini pun saya ini muslim yang taat. Oke? Cheers. Dukung terus channel ini. Kalau bisa nontonnya jangan di skip, tonton juga iklan-iklannya supaya bisa memajukan channel saya. Makasih banyak sekali lagi atas dukungannya.
Jadikan channel ini subscribernya sampai million and 2 million, 3 million. Terima kasih banyak. Salam, let's fly. Jadi jangan takut teman-teman. Oke. Mati. Let's go.